Setelah tahu kejadian sebenarnya dengan cerita dari Andre, maka pintu sesal itu juga terbuka. Menyesal karena telah menganggap remeh dan negatif pada calon menantunya yang ternyata sangat baik, rela menolong sang anak. Hai guys, dipaksa menikahi janda perawan part 25. Selamat mendengarkan. Aduh, gimana ini? Apa sakit banget ya, Van? Tanya Bella. Dia masih panik. Sedangkan Vania berusaha tenang. Dia hanya sesekali meringis, pikirnya sudah tidak enak karena selalu membuat Bella sulit. Akhirnya, dengan sebisa mungkin Vania menahan rasa nyeri di bagian perutnya. Namun karena Bella memang sudah paham sikap sahabatnya ini, Bella bergegas menghubungi dokter keluarga. Tentu Bella tidak ingin menanggung resiko. Sedikit banyak Bella tahu jika ibu hamil dilarang stres dan kelelahan. Pikiran Bella semakin kacau karena sempat melihat ada bercak merah di sofa yang bekas Vania duduki. Bella, sakit. Akhirnya Vania tidak kuat lagi untuk menahan rasa sakitnya, hingga dia pun merintih dengan kedua mata yang terpejam menahan sakit. Sabar ya Van, dokter sebentar lagi datang. Aku udah menghubungi dokter keluarga kami, jawab Bella seraya terus mengusap perut dan kepala sahabatnya. Bella sangat panik sampai dia tidak bisa berpikir apa yang seharusnya dia lakukan untuk pertolongan pertama. Selang beberapa menit, pintu apartemen Bella dan Yudi pun diketuk karena sang dokter sudah sampai. Kebetulan dia sedang ada di jalan tadi pas Bella menghubunginya. Silahkan masuk dok, ayo ini teman saya dok, tolong periksa dan selamatkan janinnya. Sadar dengan ucapannya, Bella menutup mulutnya. Pikiran Bella sudah kacau karena noda merah tadi yang sempat dia lihat. Bella memilih diam, tidak lagi mengganggu fokus sang dokter saat memeriksa Vania. Bella mengirimkan beberapa pesan kepada Yudi. Karena panik, dia malah mengirim pesan pada suaminya dan bukan pada Andre. Beberapa detik kemudian, Yudi membalas, "Sudah kabari Andre." Begitu bunyi pesan yang Yudi kirim. Di saat itulah Bella baru sadar jika yang dia kirimi kabar tadi adalah suaminya sendiri dan bukannya calon ayah bayinya. "Maaf salah kirim Mas Yudi, aku tuh panik mau ngabarin Bang Andre, kok malah ke nomor kamu sih?" Bella langsung mengirim balasan pada Yudi komplit dengan tanda hati, sebagai isyarat jika Yudi selalu di hati Bella. Yudi tersenyum setelah membaca pesan yang Bella kirimkan tadi. Dia jadi membayangkan wajah istrinya yang sedang panik saat melihat sahabatnya kesakitan. Sesaat setelahnya dia tersadar jika ada kehidupan kecil yang sedang berjuang melawan ketiadaan. Gegas dia menuliskan doa buat sahabat istrinya dan mengirimkannya pada Bella yang juga sedang menunggu balasan pesan dari Yudi. Setelah selesai dengan room sang istri, Yudi membuka room chat sahabat satu timnya yang tidak ikut hadir. Yudi memilih memberi kabar Andre tentang apa yang terjadi di apartemennya saat ini. Setidaknya jika Andre tidak percaya pada Bella, ada Yudi yang lebih dekat dengan Andre dan tentunya akan dengan mudah Andre percayai karena mereka memang sering bersama. "Bro, kalau bisa segeralah meluncur ke apartemenku. Vania sedang tidak baik-baik saja." Itulah pesan yang Yudi berikan pada sahabat satu timnya. Yudi tidak berharap akan mendapat balasan dari Andre. Kedua alisnya terangkat saat membaca isi pesannya. "Iya, aku sudah dekat dan aku juga bersama dengan ayah ibuku. Terima kasih karena kalian sudah peduli dengan kami," pesan dari Andre yang Yudi baca. Yudi pun bisa bernafas lega karena ternyata Andre sudah berusaha sejauh ini. Ternyata kepulangan Andre ke kampung membuahkan hasil. Kedua orang tuanya tidak semarah saat dikabari lewat telepon. Mereka bahkan sudi ikut ke kota bersama dengan Andre untuk menikahkan putra kebanggaan mereka dengan gadis yang bernama Vania. Yudi bergegas mengirimkan pesan pada sang istri jika Andre sudah sedang dalam perjalanan. Bella yang mendapat pesan dari Yudi pun mengernyitkan dahinya. "Hah, seriusan ini?" Bella terlihat ragu sebab sejak tadi dirinya menunggu balasan dari Andre. Tidak satu pun pesan Andre balas. "Apa yang membuatmu bingung seperti itu, Bella?" Dalam sakitnya Vania bisa melihat wajah bingung Bella. "HP lo di mana sih, Van?" "Andre udah dalam perjalanan katanya, tapi dia gak balas pesan gue." "Sama sekali," jawab Bella kesal. Dia mulai mencari benda pipih milik sahabatnya itu di dalam tas Vania. Vania yang memang merasakan sakit di bagian perutnya tidak ambil pusing. Dia pun membiarkan sahabatnya menggeledah tas miliknya. Benar saja saat Bella memasukkan tangannya di tas Vania, benda itu ternyata memang banyak pesan yang dikirim oleh Andre. "Tuh kan, malah kesini balesnya, orang gue yang ngechat juga." "Gue baca ya Van?" tanya Bella pada Vania yang hanya menganggukkan kepalanya singkat saja.
Sayang, aku segera ke apartemen Yudi. Tunggu sebentar ya sayang. Bella membaca pesan yang dikirim oleh Yudi dengan nyaring, hingga Vania mendengar dan merasa sedikit tenang. Sedangkan sang dokter sedang menulis beberapa resep agar segera ditebus di apotek terdekat. Kondisi Vania memang sangat rentan, jika dibiarkan akan membahayakan janin di dalam kandungannya. Bella melanjutkan membaca pesan dari Andre dengan suara lantang. Sayang, aku datang dengan bapak ibu loh. Kita akan menikah. Kamu senang kan sayang? Begitu Bella membaca pesan itu hingga Vania mendadak membolakan matanya. Dia bilang apa tadi Bel? Ibu bapaknya juga ikut. Cicit Vania yang langsung mengingat kakak Andre yang tadi menyusul ke kampung. Katanya begitu, jawab Bella, dan dia langsung menepuk dahinya setelah ingat apa yang Vania ingat. Kak Airin, kedua sahabat itu bahkan sama-sama menyebutkan nama Airin secara bersamaan dengan sangat kompak. Ada apa dengan Kak Airin? Andre yang datang tiba-tiba masuk dan bersuara membuat mereka semua yang ada di dalam sana terperanjat kaget. Andre langsung berhambur mendekati Vania. Dia langsung meraih jemari lentik milik Vania dan membawanya untuk dikecup. Maafin aku ya sayang. Satu kata yang Andre ucapkan adalah kata maaf. Dia sangat menyesal membuat sang kekasih sampai stres dan berpikir macam-macam hingga membuat Vania seperti sekarang ini. Andre baru bisa melihat dengan jelas ada seorang dokter yang sedang menulis resep untuk Vania. Dia langsung mendekat ke dokter itu. Maaf dok, bagaimana keadaan calon anak kami? Apa masih bisa diselamatkan? Andre terlihat panik setelah ujung matanya melihat ada noda merah di dekat posisi duduk Vania. Dokter itu pun tersenyum seraya bertanya balik. Anda suaminya? Tanya sang dokter. Anggap saja seperti itu dok, jawab Bella saat itu. Dia sudah kasihan melihat Vania dan Andre. Jadi begini pak, kondisi janin memang masih, namun kita harus menjaganya dengan ekstra. Apalagi ibunya stres begini, itu sangat tidak baik bagi janin. Hal yang perlu dipastikan adalah sang ibunya dalam keadaan baik-baik saja dulu. Maka janinnya akan baik juga, terang sang dokter panjang kali lebar, dan Andre menatap kekasihnya dengan sendu. Dia teringat sudah membuat Vania jadi banyak pikiran. Semua ini pasti ulah dirinya, pikir Andre begitu. Karena memang begitulah kenyataannya, Vania tidak akan banyak pikiran jika sejak awal Andre mau menerima semua ini. Tapi semua sudah terjadi. Fokus Andre saat ini harus mengembalikan ketenangan Vania agar tidak stres atau banyak pikiran. Andre pun melirik kedua orang tuanya, memberikan isyarat agar kedua orang tuanya menghibur Vania. Tentu saja semua ini juga karena awalnya kedua orang tuanya yang keras kepala tidak menyetujui hubungan Andre dan Vania. Pada awalnya kedua orang tua Andre berpikir jika Vania adalah wanita penggoda yang sedang menggoda sang putra. Namun setelah tahu kejadian sebenarnya dengan cerita dari Andre, maka pintu sesat itu juga terbuka. Menyesal karena telah menganggap remeh dan negatif pada calon menantunya yang ternyata sangat baik, rela menolong sang anak agar tidak terjadi sesuatu yang gawat tentunya. Kita juga tahu efek obat terkutuk itu sudah pasti sangat mematikan sistem saraf, apalagi dalam jumlah yang banyak. Gara-gara si Jalalala, ternyata dampaknya sangat panjang sampai sekarang. Bukan hanya waktu itu saja, umpat ibunya Andre dalam hati. Dia sangat emosi jika mengingat mantan sang anak yang memang orang tidak baik. Untung saja Andre sudah tidak ada hubungan lagi dengan wanita itu. Sekarang baru kedua orang tua Andre sadar dan berpikir Vania adalah calon menantu idaman karena sangat baik hati. Maafin kami ya nak. Kedua orang tua Andre pun akhirnya mendekat kepada Vania. Mereka berharap Vania akan membuka pintu maaf atas kesalahan yang sudah mereka lakukan, yang sempat tidak mau menerima janin dan kehadiran Vania. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Tetap disimak ya guys. Dadah.